Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrendi Alamsyah, kelas reguler B Teknik Informatika Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pandangan saya terkait peran generasi muda dalam melestarikan bahasa Indonesia. Seperti yang selama ini kita ketahui, Indonesia adalah negara yang memiliki beragam suku, beragam bangsa, dan bahasa yang khas. Untuk menyatukan seluruh bangsa di Indonesia, akhirnya lahirlah sebuah bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia yang tertuang dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang pada saat itu para pemuda dari berbagai Nusantara berkumpul menunjukkan kekuatan persatuan yang dimiliki bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia wajib untuk mempertahankan dan melestarikan bahasa Indonesia, supaya tidak terpengaruh akan budaya asing yang jelas-jelas tidak sesuai dengan bahasa Indonesia. Untuk mempertahankan dan melestarikan bahasa Indonesia, dibutuhkan sikap yang positif, yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, dengan menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa luar, dan bersedia menjaga agar pengaruh asing tidak terlalu berlebihan. Di era globalisasi, sedikit demi sedikit bahasa Indonesia sudah mulai menghilang, karena adanya pengaruh bahasa asing yang lebih digemari oleh kalangan milenial agar terlihat lebih keren dan modern. Peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai pendukung kebudayaan nasional perlu pula diupayakan, sehingga dengan demikian fungsinya tidak sekedar sebagai pendukung kesusastraan nasional, tetapi juga mendorong dan menggalakkan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional. Oleh karena itulah, sebagai mahasiswa kita harus memiliki beberapa sikap bahasa yang tentunya harus dilakukan dalam berbagai upaya. Seperti yang pertama, meningkatkan rasa kebanggaan memiliki dan menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai keperluan dan kemanfaatannya yang menjangkau seluruh lapisan, kelompok, dan golongan dalam masyarakat bangsa Indonesia. Yang kedua, menghindari penggunaan bahasa asing secara berlebihan atau di luar garis ketentuan dan kebijakan yang telah ditentukan. Penghindaran penggunaan bahasa asing secara berlebihan dapat disebabkan karena telah adanya peraturan dalam bahasa Indonesia ataupun untuk menghindari gangguan terhadap kelancaran komunikasi. Selain itu, penggunaan bahasa asing secara berlebihan atau di luar lingkungan dan keperluannya selain merupakan pelecehan terhadap peran dan kedudukan serta hasil-hasil pengembangan bahasa Indonesia, juga melemahkan pembinaan wawasan kebangsaan. Dan yang ketiga adalah meningkatkan frekuensi pembiasaan penggunaan bahasa Indonesia dalam semua kesempatan dan aktivitas, baik resmi maupun tidak resmi. Dari sudut pandang psikologi pendidikan, suatu keberhasilan bukan sekedar tercapai melalui pendidikan formal dan pelatihan, tetapi lebih-lebih melalui pembiasaan penggunaan secara terus-menerus dalam lingkungan masyarakat dan di tengah-tengah keluarga. Kesiapan dan peran nyata bahasa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara memerlukan pemantapan rasa kecintaan dan rasa kebanggaan memiliki bahasa Indonesia. Rasa kebanggaan memiliki bahasa Indonesia terikat erat dengan pencerminan dan perwujudan cinta tanah air, cinta budaya Indonesia, serta cinta terhadap keseluruhan nilai dan norma kehidupan bermasyarakat serta berbangsa Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia sudah sepatutnya bangga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bukan dengan gaya bicara yang kebarat-baratan agar dianggap keren atau gaul. Bahasa tersebut sudah jelas-jelas berbeda dengan tata krama dan moral dari budaya kita, yaitu budaya Indonesia. Oleh karena itulah, peran kita sebagai mahasiswa juga dapat diwujudkan dalam beberapa hal atau dalam beberapa aktivitas nyata, seperti yang pertama, meningkatkan kedisiplinan berbahasa Indonesia. Yang kedua, menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa. Yang ketiga, perlunya pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, diperlukannya adanya undang-undang kebahasaan. Yang kelima, peran, variasi, dan bahasa dan penggunaannya. Yang ketujuh, menjunjung tinggi bahasa Indonesia di negeri sendiri. Yang kedelapan, melestarikan tata cara berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kesembilan, melestarikan uji kemampuan berbahasa Indonesia
Dan yang 10 atau yang terakhir adalah berperan aktif dalam mengembangkan bahasa Indonesia. Dari hal tersebut dapat kita tarik kesimpulan, yaitu kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia bertugas untuk melestarikan dan menjaga penggunaan bahasa Indonesia dengan cara menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. Dengan demikian, orang-orang di sekitar kita bisa ikut berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Dengan diawali dari diri kita terlebih dahulu, jangan sampai jika dibiarkan terus seperti ini, keeksistensian bahasa Indonesia semakin tergeser dan keberadaan bahasa-bahasa gaul Indonesia atau kebarat-baratan akan semakin berkembang. Demikianlah pendapat saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.